Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Dwi Safitri dengan nomor NIM 2105216180663 dari Offering B212AB akan menjelaskan materi mekanika bahan terkait daktilitas dan energi disipasi. Jadi materi yang akan dibahas ini daktilitas dan disipasi energi dengan masing-masing definisi, ilustrasi, pengaruh, dan studi kasus. Jadi yang pertama itu daktilitas. Dengan definisi daktilitas yaitu daktilitas adalah kemampuan suatu elemen struktur untuk berdeformasi baik rotasi ataupun translasi pada saat menyerap energi dari luar sistem. Daktilitas juga berarti kemampuan mengembangkan regangannya dari pertama kali leleh hingga akhirnya putus, atau daktilitas juga bisa kita artikan seberapa plastis material tersebut. Semakin panjang ekor plastisnya, semakin daktil material tersebut. Jadi ilustrasinya pada gambar ini ya. Di sini itu sendi plastisnya, ini kolomnya, pada sini dinding geser, dan pada titik kuning ini sendi plastis. Sendi plastisnya. Jadi pengaruhnya itu pengaruh daktilitas ini pada struktur gedung adalah saat mengalami simpangan pasca elastik yang besar secara berulang kali dan bolak-balik akibat beban gempa di atas beban gempa yang menyebabkan terjadinya pelelehan utama sambil mempertahankan kekuatan dan kekakuan. Saat terjadi gempa, daktilitas akan mempertahankan kekuatan dan kekakuan pada struktur sehingga struktur gedung tetap berdiri walaupun pada ambang keruntuhan. Dari macam-macam daktilitas, ada daktilitas tegangan, ada daktilitas lengkungan, dan juga ada daktilitas rendutan. Kemudian untuk studi kasusnya, dari perencanaan bangunan amat penting pada daerah yang rawan akan gempa. Wilayah pada Indonesia terletak pada area gempa yang cukup tinggi. Contoh wilayah yang sering terkena gempa adalah Sumatera Barat. Pada pembangunan rekonstruksi Gedung Dinas Kesehatan Sumatera Barat pasca gempa tahun 2009, yaitu analisis daktilitas serta kuat penampang pada struktur. Untuk contoh perhitungannya sendiri, contohnya sebuah kolom beton dengan dimensi 300 mm dan tinggi 300 mm dibuat dengan menggunakan beton mutu FC 22,5 MPa dan baja tulangan FY 300 MPa. Jika pada kolom dipasang tulangan 4 D10, kolom digunakan untuk menahan beban aksial sebesar 20 kN dan momen sebesar 0,5 kN. Apakah penampang kolom tersebut kuat? Jadi jawabannya digunakan sengkang ikat. Kemudian luas tulangannya itu 285 mm persegi. Dan luas betonnya itu 90.000 mm persegi. Untuk pemeriksaan eksentrisitas kolom itu untuk E-nya ada 25 mm, E-nya 30 mm. Jadi 25 mm kurang dari 30 mm. Jadi bisa disimpulkan kolom dengan beban aksial terpusat. Untuk kekuatan penampang kolom sendiri di PN max-nya itu terdapat 1441 kN lebih dari 20 kN. Jadi penampang tersebut kuat. Yang kedua yaitu materi untuk energi disipasi. Jadi dari definisi energi disipasi ini adalah kemampuan struktur untuk menyerap energi melalui proses leleh pada daerah sendi plastis. Dalam merencanakan suatu struktur gedung tahan gempa bersifat daktil di daerah sendi plastis sehingga terjadinya deformasi plastis sebelum keruntuhan. Untuk ilustrasinya seperti gambar. Pengaruh energi disipasi ini adalah jika suatu struktur diberi beban siklik, maka energi yang diserap dalam suatu siklus pembebanan adalah jumlah dari energi yang diserap saat menerima beban tarik dan beban tekan. Total energi terdisipasi selama pembebanan berlangsung merupakan luas daerah histeresis load, beban, dan lendutan. Faktor yang mempengaruhi antara lain ialah dari kuat tekan, kemudian ada dimensi penampang, kemudian yang terakhir ialah riwayat pembebanan.
Kemudian untuk studi kasusnya yaitu kerusakan pada struktur bangunan akibat gempa dapat bervariasi. Contohnya kerusakan kolom yang dapat berupa kerusakan geser, kerusakan pada daerah sendi plastis. Untuk itu, kapasitas disipasi energi diperlukan karena sebagai parameter untuk merencanakan struktur dengan beban gempa dengan periode ulang yang lama. Untuk contoh perhitungannya, di gambar berikut itu tentukan disipasi dalam hambatan R1. R1-nya itu ada 30 ohm, R2-nya 60 ohm, R3-nya 70 ohm, L1-nya itu 4 ampere. Jadi dijawab itu disipasinya ada 480 watt. Sekian presentasi dari saya terkait materi mekanika bahan tersebut. Bila ada kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.